The Miracle of Enzim halaman 176. Anda dilahirkan dengan faktor-faktor keturunan tertentu, tetapi kebiasaan yang dapat diubah dengan kekuatan usaha bergantung pada akumulasi berbagai kebiasaan. Faktor-faktor keturunan dapat berubah menjadi hal yang positif atau negatif. Kebiasaan-kebiasaan baik yang menyelamatkan Anda juga dapat menyelamatkan generasi berikutnya. Kebiasaan gaya hidup terburuk, alkohol dan tembakau. Para dokter masih sangat bergantung pada operasi pembedahan dan obat-obatan. Dan sepertinya tidak banyak di antara mereka yang berusaha untuk mencoba meningkatkan kesadaran pasien mereka akan kebiasaan makan yang baik. Walaupun sudah diterima secara luas bahwa kanker, penyakit jantung, diabetes, dan banyak penyakit lain sangat berhubungan dengan makanan. Namun bahkan jika kebiasaan makan Anda sangat diperbaiki, itu saja tidak dapat sepenuhnya mencegah Anda menderita berbagai penyakit. Karena selain makanan, ada banyak faktor lain dalam hidup yang dapat menguras enzim pangkal. Selain makanan yang sesuai, Anda juga ingin secara sadar menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya untuk melindungi kesehatan Anda. Yang terburuk dari kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut adalah alkohol dan tembakau. Alasan terbesar keduanya dianggap buruk adalah keduanya menyebabkan kecanduan dan banyak orang yang tidak dapat melewatkan satu hari saja tanpa mengkonsumsi minuman keras atau merokok. The Miracle of Enzim halaman 177. Saya dapat langsung mengetahui apakah seseorang adalah perokok hanya dengan melihat wajahnya. Orang yang merokok memiliki warna kulit keabu-abuan yang khas. Kulit Anda menjadi kelabu jika Anda merokok karena selain pembuluh-pembuluh darah kapiler menyempit serta mencegah oksigen dan nutrisi disebarkan ke sel-sel. Hasil pembuangan dan pembusukan juga tidak dapat dikeluarkan dari tubuh. Dengan kata lain, perubahan warna kelabu tersebut adalah akibat racun yang terakumulasi dalam sel-sel kulit. Jika membicarakan bahaya rokok, biasanya hanya berfokus pada tar yang menumpuk di paru-paru. Namun satu hal yang juga sama serius dan berbahaya bagi tubuh adalah penyempitan pembuluh kapiler di seluruh tubuh. Jika cairan tidak dapat mengalir, nutrisi yang dibawa dalam cairan tersebut juga tidak dapat mencapai beberapa bagian tubuh. Terlebih lagi, sisa hasil pembuangan yang seharusnya disekrenasikan tidak dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Sebagai akibatnya, hasil pembuangan menumpuk dan membusuk, serta menghasilkan racun. Warna kehitaman yang muncul di kulit memang tidak mudah dilihat. Tetapi pada kenyataannya hal yang sama juga terjadi di dalam tubuh, terutama pada bagian-bagian yang terhubung pada ujung-ujung pembuluh kapiler. Pembuluh darah yang mengkonsumsi alkohol sering menyempit. Sepertinya seseorang yang merokok setiap hari. Sebagian orang mengatakan bahwa sedikit alkohol dapat melonggarkan pembuluh darah sehingga meningkatkan sirkulasi darah. The Miracle of Enzim halaman 178. Bergantung dari jenis alkohol yang dikonsumsi.
pembuluh darah hanya dapat melonggar selama sekitar 2-3 jam. Sesungguhnya pelonggaran pembuluh darah ini pada akhirnya menyebabkan pembuluh darah menyempit saat mengkonsumsi alkohol. Pembuluh darah Anda tiba-tiba melebar, namun sebagai reaksinya, tubuh berusaha untuk mengantisipasinya dengan membuatnya menyempit. Jika pembuluh darah menyempit, makanan bernutrisi dan hasil pembuangan tidak dapat diserap atau disekresikan, sehingga menyebabkan masalah yang sama seperti yang disebabkan oleh rokok. Dengan cara ini, alkohol dan tembakau menimbulkan sejumlah besar radikal bebas dalam tubuh. Dan menetralisasi radikal bebas itu adalah zat antioksidan SOD dan enzim-enzim antioksidan seperti katalase, glutation, dan peroksidase. Telah diketahui secara umum bahwa jika Anda sering merokok, sejumlah besar vitamin C menjadi hancur karena vitamin C adalah salah satu zat antioksidan. Enzim antioksidan dalam jumlah besar digunakan untuk menetralisasi radikal bebas. Walaupun radikal bebas juga ditimbulkan oleh berbagai faktor dalam kehidupan sehari-hari yang berada di luar kendali kita, seperti gelombang elektronik dan polusi lingkungan, orang-orang juga secara sengaja masih mengkonsumsi hal-hal yang berada dalam kendali mereka, seperti tembakau dan alkohol. Jika radikal bebas dalam jumlah besar dihasilkan, berarti enzim pangkal yang berharga juga terkuras. The Miracle of Enzym halaman 179. Enzim akan habis jika Anda menggunakan dengan cepat, sama seperti Anda akan sangat cepat berutang banyak jika terus menggunakan kartu kredit tanpa pernah membayarnya. Mengikuti menu makan yang baik dan menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang baik sama halnya dengan menabung secara teratur. Jika setiap hari terus membelanjakan uang dalam jumlah yang besar, Anda akan menimbun utang yang mengerikan. Pada akhirnya, para kreditor akan mengejar Anda. Dan dalam dunia enzim, ini berarti Anda jatuh sakit. Jika terus membelanjakan uang tanpa menyingkirkan utang, akhirnya Anda akan pailit. Dalam bidang kesehatan, kebangkrutan ini memiliki arti lebih serius daripada kebangkrutan finansial. Hasilnya adalah kematian. Menyembuhkan sindrom sleep apnea dengan kebiasaan. Banyak kebiasaan sehari-hari yang dapat menyebabkan penyakit. Namun beberapa penyakit dapat disembuhkan jika kebiasaan sehari-hari sedikit diubah. Salah satu contohnya adalah sleep apnea atau apnea tidur, yaitu suatu sindrom yang banyak menarik perhatian belakangan ini. Sindrom sleep apnea adalah suatu penyakit saat pernapasan terhenti berkali-kali saat tidur. Saat seseorang tidur, otot-ototnya melemas. Ketika seseorang tidur terlentang, pangkal lidah orang tersebut mengendor ke bawah, sehingga menyebabkan The Miracle of Enzym halaman 180. Saluran pernapasan menyempit. Orang-orang yang menderita sleep apnea mengalami penyempitan saluran pernapasan yang parah.
dan karena saluran pernapasan mereka menutup sementara, napas pun berhenti. Mereka merasa tercekik saat napas terhenti. Maka mereka pun terbangun berkali-kali dalam semalam. Oleh karena kekurangan tidur, mereka menjadi sangat mengantuk atau tidak dapat berkonsentrasi pada siang hari. Kelainan ini tidak akan menyebabkan kematian karena tercekik saat tidur. Namun, selain menurunkan fungsi kekebalan dan metabolisme tubuh, kurang tidur menyebabkan sistem peredaran darah terbebani dan meningkatkan probabilitas penyakit jantung atau stroke hingga 3 atau 4 kali lipat, sehingga menjadikan penyakit ini mengerikan. Sebanyak 70% sampai 80% pasien menderita penyakit ini, menderita obesitas. Pada awalnya, diduga obesitas menyebabkan sleep apnea karena menyebabkan saluran pernapasan menyempit. Tetapi penelitian lebih lanjut menunjukkan tidak adanya keterkaitan langsung. Ada 3 klarifikasi sleep apnea. 1. Apnea obstruktif terjadi ketika saluran pernapasan tersumbat. Yang kedua, apnea sentral terjadi ketika aktivitas pusat pernapasan di otak menurun. Dan yang ketiga, apnea campuran, gabungan dari kedua jenis pertama. Sebenarnya ada satu penyembuhan yang mudah untuk sleep apnea obstruktif, yaitu yang paling umum terjadi di antara ketiganya. The Miracle of Enzym, halaman 181. Penyembuhannya adalah dengan menghindari memasukkan apapun ke dalam perut 4 atau 5 jam sebelum tidur. Singkatnya, untuk menyembuhkan sleep apnea, pergilah tidur dengan perut kosong. Tenggorokan manusia dirancang sedemikian rupa agar tidak ada yang dapat masuk ke dalamnya selain udara. Namun, jika makanan masih ada di dalam lambung sebelum tidur, isi lambung tersebut akan meluap naik dan lambung menuju kerongkongan saat Anda merebahkan diri. Saat hal ini terjadi, tubuh menyempitkan saluran pernapasannya dan menghentikan pernapasan Anda untuk mencegah isi lambung memasuki tenggorokan. Fakta bahwa sebagian besar orang yang menderita sleep apnea juga menderita obesitas, sejalan dengan hipotesis saya. Jika Anda makan tepat sebelum tidur pada malam hari, insulin dalam jumlah yang besar akan disekresikan. Namun, jika Anda mengkonsumsi karbohidrat atau protein, insulin mengubah semuanya menjadi lemak. Oleh karena itu, berat badan jauh lebih mudah meningkat jika Anda makan larut malam. Walaupun tidak menyantap apapun yang menggemukkan. Dengan kata lain, Anda tidak menderita sindrom sleep apnea karena kegemukan. Tetapi sebenarnya kebiasaan makan tepat sebelum tidurlah yang menyebabkan sindrom sleep apnea dan juga obesitas. Ada sebagian peminum yang memiliki kebiasaan menenggak minuman malam sebelum tidur dan menganggapnya lebih baik daripada menelan obat tidur. Tetapi hal ini juga berbahaya. The Miracle of Enzym, halaman 182.
itu mungkin merasa minuman itu membuatnya lebih mudah tertidur, tetapi kenyataannya napasnya cenderung lebih mudah terhenti berkali-kali sehingga berakibat menurunnya kadar oksigen dalam darah. Hal ini menyebabkan otot jantung kekurangan oksigen, dan bagi orang-orang yang mengidap arteriosklerosis atau penyempitan arteri koroner, keadaan ini dapat menyebabkan kematian. Penyebab banyak orang yang meninggal akibat serangan jantung pada dini hari atau infrak miokardial sesungguhnya adalah asam yang mengalir baik sebagai akibat dari makan atau minum larut malam dan berakhir pada tertutupnya saluran pernapasan. Napas tidak teratur, berkurangnya kadar oksigen dalam darah, dan akhirnya kurangnya persediaan oksigen menuju otot jantung. Resiko mengalami hal ini meningkat jika alkohol dikonsumsi bersama-sama dengan makanan sebelum tidur, karena saat seseorang minum alkohol, pusat pernapasan mereka tertekan sehingga semakin banyak mengurangi kadar oksigen dalam darah. Bagi orang-orang yang hanya memiliki sedikit enzim untuk menguraikan alkohol, alkohol bertahan lebih lama dalam darah, maka mereka harus lebih berhati-hati. Terlebih lagi, ada sebagian orang yang memberikan susu hangat bagi anak-anak mereka sebelum tidur untuk membantu tidur lebih nyenyak. The Miracle of Enzym halaman 183. Tetapi ini juga bukan ide yang baik, bahkan jika anak-anak makan malam sekitar pukul 6 sore, mereka masih menyimpan makanan dalam lambung saat pergi tidur karena tidur lebih awal daripada orang dewasa. Jika ditambah lagi Anda juga memaksakan mereka minum susu, aliran balik lebih mudah terjadi. Sebagai akibatnya, napas mereka menjadi tidak teratur, terkadang bahkan terhenti sesaat. Dan saat si anak menarik napas panjang, ia menghirup susu dan tidak mudah dapat menyebabkan alergi. Malahan saya percaya ini adalah salah satu penyebab asma pada anak-anak. Walaupun masih harus dibuktikan menurut data penelitian yang saya kumpulkan dari pasien-pasien saya menemukan bahwa banyak penderita asma kanak-kanak di seluruh pergi tidur segera setelah makan atau diberi susu sebelum tidur saat mereka kecil. Untuk mencegah berbagai penyakit seperti asma pada anak-anak, sindrom sleep apnea, infrak miokardial, dan serangan jantung, yang diperlukan hanyalah membentuk kebiasaan pergi tidur dengan perut kosong. Namun jika Anda tidak dapat menahan rasa lapar pada malam hari, menyantap sedikit buah segar yang banyak mengandung enzim sekitar 1 jam sebelum waktu tidur adalah pilihan yang terbaik. Enzim yang terdapat dalam buah sangat mudah dicerna dan mengalir dari lambung menuju usus dalam 30-40 menit. The Miracle of Enzym halaman 184. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir mengalami aliran balik setelah merebahkan diri, asalkan Anda pergi tidur sekitar 1 jam setelah menyantap buah tersebut.
Fakta tentang sleep apnea. Yang pertama, suatu penyakit saat pernapasan terhenti berkali-kali saat tidur. Yang kedua, terjadi penyempitan saluran pernapasan yang parah. Yang ketiga, sleep apnea obstruktif terjadi ketika saluran pernapasan tersumbat. Yang keempat, sleep apnea sentral terjadi ketika aktivitas pusat pernapasan di otak menurun. Yang kelima, sleep apnea campuran terjadi ketika aktivitas pusat pernapasan di otak menurun dan saluran pernapasan tersumbat. Yang keenam, tidur dengan perut kosong mencegah dan menyembuhkan sleep apnea. Yang ketujuh, penderita obesitas sering mengidap sleep apnea. The Miracle of Enzym halaman 185. Minumlah air 1 jam sebelum makan. 1. Kebiasaan baik yang saya praktekkan setiap hari adalah meminum sekitar 500 ml air setiap 1 jam sebelum makan. Sering orang berkata bahwa sebaiknya Anda banyak minum air yang baik setiap hari untuk kesehatan. Sama halnya ada waktu yang baik untuk makan. Ada pula waktu yang baik untuk minum. Saya yakin mereka yang menahan sendiri makan tanaman mereka mengerti akan hal ini. Toh pengairan dan yang berlebihan bagi tanaman akan menyebabkan akar membusuk dan tanaman akan layu dan mati. Seperti halnya ada periode waktu dan banyaknya air yang sesuai untuk menyiram tanaman. Hal yang sama juga dapat dilakukan mengenai konsumsi air bagi manusia. Tubuh manusia sebagian besar tersusun oleh air. Bayi dan anak-anak kecil terdiri dari kira-kira 80% air, orang dewasa 60-70%, dan manula 50-60%. Bayi memiliki kulit yang tampak segar dan muda karena sel-sel mereka mengandung banyak air. Sangatlah penting bagi tubuh manusia agar selalu diberi banyak air yang segar dan baik. Air yang memasuki mulut diserap oleh sistem pencernaan sebelum diangkut menuju sel-sel di seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Semakin banyak air menyebabkan darah mengalir lebih baik sehingga mendorong efisiensi metabolisme. Air yang baik juga memiliki efek mengurangi kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah. Oleh karena itu, orang dewasa sebaiknya minum setidaknya 6-8 gelas air setiap harinya dan lansia sebaiknya minum setidaknya 5 gelas.